Babat Pasir Luhur, Banyumas. Kisah cinta Kamandaka Cipta Rasa. Setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang, akhirnya Pangeran Banyak Cotro sampailah di Kadipaten Pasir Luhur. Putra Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran itu kemudian mengubah namanya menjadi Kamandaka. Pakaian yang ia kenakan sama seperti orang-orang Pasir Luhur pada umumnya. Tidak ada lagi yang menunjukkan bahwa ia seorang pangeran. Beberapa hari tinggal di Pasir Luhur, semakin jelas dan santer akan kabar tentang Putri Cipta Rasa, putri bungsu Adipati Pasir Luhur yang sangat cantik, luar biasa. Dalam hatinya, Kamandaka ingin sekali melihat dari dekat paras cantik sang putri. Ia berharap bisa berkenalan. Usaha untuk mendekati sang putri akhirnya ia temukan, yaitu dengan suito atau berusaha bekerja di Kepatian Kadipaten Pasir Luhur. Patih Reksonoto itu pun setelah menanyakan beberapa pertanyaan dan menguji dengan seksama akhirnya menerimanya. Kamandaka sangat rajin. Pekerjaan apapun ia selesaikan dengan baik, sehingga hari demi hari Patih Reksonoto dan istrinya semakin menyayanginya. Mereka yang memang tidak mempunyai anak akhirnya mengangkat Kamandaka sebagai anaknya. Singkat cerita, mereka saling berkenalan. Pertemuan demi pertemuan, lalu cinta pun tumbuh bersemi. Yang pria begitu tampan, yang perempuan begitu cantik mempesona. Namun, hubungan mereka tidak begitu saja mulus. Para punggawa yang dimotori para menantu, yaitu kakak-kakak ipar Cipta Rasa, tidak setuju, bahkan memusuhi Kamandaka. Adipati Pasir Luhur yang bernama Adipati Kahandaka juga tidak setuju hubungan mereka, karena di matanya Kamandaka adalah orang biasa, dari mana asalnya pun belum jelas. Rasa rindu terus meremas-remas hati mereka. Cinta semakin membara. Dua sejoli itu selalu berusaha mencari kesempatan untuk saling bertemu, agar menjadi obat rindu yang menyesakkan dada. Memang, dengan bantuan inang pembantu Putri Cipta Rasa, mereka sepakat untuk bertemu di tepi Sungai Logawa, dekat Kaputren Kadipaten Pasir Luhur. Waktu itu sore hari, langit cerah, angin berhembus lembut, gemericik suara air Sungai Logawa terdengar mengiringi degup rindu sang putri menunggu sang pujaan. Tak lama kemudian tiba-tiba berkelebat bayangan dan tahu-tahu Kamandaka sudah berada di belakangnya lalu memeluknya. Bergetar tubuh Cipta Rasa, jiwanya melambung, hatinya berbunga-bunga menikmati rasa cinta yang mendalam. Tanpa disadari, mereka pun sudah berhadap-hadapan, semakin dekat, semakin erat berpelukan. Lama mereka saling menumpahkan rasa rindu. Tak ada kata-kata
hanya nafas mereka yang berkejaran menikmati kebahagiaan. Kemudian mereka pun duduk di atas rumputan sambil memandangi arus air Sungai Logawa yang tenang. Cipta Rasa bersandar di bahu Kamandaka, tak ingin rasanya berpisah dengan kekasihnya itu. Namun tiba-tiba datang dari beberapa arah para punggawa dan puluhan prajurit Kadipaten Pasir Luhur. Mereka semua memegang senjata, keris, tombak, pedang, panah dan sebagainya. Berteriak-teriak, "Tangkap pencuri itu, tangkap, cepat tangkap." Tanpa berpikir panjang, Kamandaka langsung melompat ke Sungai Logawa, menyelam dan menghilang. Prajurit-prajurit itu lalu menghujani dengan panah, dengan tombak. Namun tak satu pun yang mengenai sasaran. Mereka terus mengejar, menyusuri tepi sungai, mengikuti aliran Sungai Logawa. Lama menyelam, lalu muncul ke permukaan, lalu dikejar, dihujani lagi dengan senjata-senjata, menyelam lagi, muncul, dikejar lagi, begitu berkali-kali hingga tak terasa sampailah di akhir muara, yaitu Sungai Serayu. Hari pun mulai gelap. Prajurit-prajurit itu pun lelah dan putus asa. Akhirnya mereka kembali dengan tangan hampa. Di pikiran mereka, Kamandaka sudah mati terkena senjata atau tenggelam, tapi di sisi lain mungkin selamat karena tidak ditemukan tubuhnya. Lalu sepi. Hanya debur suara air Sungai Logawa dan Sungai Tenggulun yang bertemu dan sama-sama memasuki Sungai Serayu. Kelak di kemudian hari, tempat itu dikenal sebagai Surup Lawang. Tak berapa lama kemudian, Kamandaka pun menyembul ke permukaan, menepi, lalu merangkak ke daratan dengan tubuh basah dan penuh lumpur. Dengan kesaktiannya, sebenarnya ia bisa melawan para punggawa dan prajurit-prajuritnya. Tapi ia memilih untuk lolos dari mereka, karena memang mereka itu adalah kerabat Cipta Rasa, kekasihnya. Kamandaka duduk bersila, menenangkan hati dan pikirannya, menerawang ke Kaputren Pasir Luhur, di mana kekasihnya Cipta Rasa sangat bersedih dan tak henti-hentinya menangis. Demikian, terima kasih. Nantikan episode selanjutnya.